Oke guys, di video kali ini kita belajar caranya meremote dengan real device. Di sini bisa dilihat sendiri bahwa di sini ada kabel, ada laptop, PC dan juga switch. Oke ya guys, di sini bahwa ada port-port. Nah ini namanya interface ya guys. Dan juga ini, nah interface ini akan dimasukkan pada bisa jadi akses point untuk internet atau laptop dan PC juga. Pada video kali ini kita akan mengenal remote dengan real device ya guys. Nanti di sini ada yang namanya port console. Bisa dilihat sendiri bahwa di sini ada port console, dan port console ini gunanya untuk konfigurasi atau meremote laptop atau PC. Dengan menggunakan kabelnya ini, nanti kabel ini tersambung pada konsol, lalu kabel ini tersambung pada laptop ataupun bisa juga pada PC ya guys. Nah begitu ya untuk remote menggunakan real device. Nah untuk di video selanjutnya kita akan mencoba praktik remote menggunakan Cisco pada paket tracer. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, di video sebelumnya kita sudah mencoba meremote dengan Cisco real device, dan video kali ini kita akan mencoba meremote menggunakan Cisco paket tracer. Oke, kita langsung saja ke switchnya. Kita masuk, kita pilih yang paling kiri, lalu kita masukkan juga PC-nya. Oke, di sini sudah. Nah guys, bisa dilihat sendiri pada koneksinya. Ini jenis-jenis kabelnya. Untuk automatical ini sudah dibuat ya guys. Kalau kita menghubungkan untuk FA gitu menggunakan kabel yang ini. Kalau kita menghubungkan untuk yang remote, kita menggunakan kabel konsol. Oke, kita coba saja pada switch. Kita masuk pada port konsol, lalu kita masukkan pada RS232. Nah untuk konfigurasi sebenarnya ada dua cara, yaitu pada switchnya langsung pada tab CLI. Di sini bisa langsung konfigurasi. Nah namun kali ini di sini kita akan mencoba meremote atau mengkonfigurasi menggunakan PC. Nah caranya kita masukkan tadi kabelnya, lalu kita buka PC-nya, lalu masuk pada menu desktop, terminal. Oke, dan bisa dilihat sendiri kita bisa konfigurasi di sini. Sebenarnya sama-sama saja ya untuk konfigurasinya. Cuman untuk real device itu untuk switchnya kan tidak ada tampilannya. Jadi bisa menggunakan remote ini. Nah oke guys, mungkin kelihatan untuk tes CLI atau Linuxnya kurang kelihatan gitu ya. Bisa masuk pada option, lalu ini telepon, dan di sini ada teks CLI bisa diubah menjadi lebih besar. Mungkin di sini kita akan pakai 18 saja. Lalu oke, coba X, kita coba buka lagi. Nah bisa dilihat bahwa di sini sekarang sudah besar. Nah, oke ya guys, itu untuk remote dari Cisco paket tracer. Nah untuk video selanjutnya kita akan coba belajar perintah-perintah dasar Cisco. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, pada video kali ini kita akan belajar yang namanya perintah dasar Cisco. Nah kita di sini hapus dulu saja untuk PC-nya. Klik ini lalu di light. Di switch kita akan belajar perintah dasarnya. Nah klik saja, buka menu CLI. Kalian bisa lihat di sini ada simbol lebih besar.
simbol lebih besar ini artinya kita masuk pada menu user atau level user. Kalian bisa ketikkan tanda tanya. Nah, pada mode user ini kita terbatas untuk melakukan konfigurasinya. Sebenarnya di mode user ini tidak bisa konfigurasi, cuman kita bisa mengetes ada telnet, ping, dan lain-lain ya guys. Itu untuk pada mode user. Lalu yang kedua ada namanya preference. Lalu kita ketikkan saja komennya, enable, lalu enter. Nah, untuk tanda pagar ini artinya kita masuk pada mode preference. Mode ini kalian bisa menggunakan komen yang lebih banyak, yaitu kita coba saja ketikkan tanda tanya. Bisa dilihat ya di sini komennya menjadi lebih banyak daripada mode yang user. Nah, di sini ada more. More ini adalah lebih. Kalian bisa ketikkan enter. Nah, untuk ketikan enter itu kalian bisa lihat satu komen di bawah tadi. Misalkan di sini tadi show, lalu ketikan enter, nanti akan ada SSH untuk memunculkannya. Nah, untuk yang kedua itu bisa memakai spasi. Nah, untuk spasi ini untuk memperlihatkan lebih banyak daripada enter. Untuk tadi enter itu cuma satu, bisa dilihat sendiri memunculkannya. Lalu untuk lebih banyak ini kita spasi saja. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa kita masuk pada mode preference ini banyak komen yang kita bisa pakai. Nah, yang terakhir, yang ketiga ada yang namanya mode global configuration, yaitu kita masukkan saja komennya, yaitu adalah contact, lalu ada tulisan config. Nah, itu artinya kita sudah masuk pada mode global configuration, itu dimana di sini itu kita mengkonfigurasi semua yang mau kita konfigurasikan. Coba kita tanda tanyakan. Di sini banyak banget untuk komen-komennya ya. Bisa spasi lagi. Nah, guys, bisa konfigurasi pada menu config. Nah, untuk tadi di mode preference kita coba ketikkan X untuk kembali, atau kalian bisa ketikkan exit untuk kembali. Nah, pada mode preference ini kalian cuman bisa menggunakan komen-komen yang ini ya, tapi tidak bisa melakukan konfigurasinya atau mengubah isi datanya. Nah, untuk mengubah isi datanya yaitu kita masuk pada mode global configuration. Nah, begitu ya guys untuk perintah-perintah dasar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, pada kali ini kita akan belajar yang namanya password agar konfigurasi switchnya aman dan tidak dihack sama orang lain. Oke, langsung saja masuk pada switchnya. Masuk pada mode preference, lalu mode configuration. Ingat ya bahwa mode config pagar ini artinya yaitu mengubah atau konfigurasi. Untuk pagar ini yaitu tidak bisa mengkonfigurasi, yaitu cuman mencoba mengetes beberapa. Lalu untuk mode simbol lebih besar ini atau mode user ini hanya terbatas untuk mengetesnya. Oke, kita ketikkan komen enable password. Misalkan kita menggunakan password 123, lalu enter, exit, dan exit lagi. Nah, gunanya password tadi agar tidak kehack. Misalkan kita masuk ke mode user, lalu ke mode preference. Nah, kita di sini harus memasukkan password. Ketikkan saja passwordnya. Nah, kenapa tidak muncul tulisannya? Ini memang begini ya, defaultnya agar yang lain tidak tahu. Misalkan sedang bersama teman. Kalau lupa passwordnya tuh gimana ya?
Nah, kita perlu masuk ke Sauran. Nah, ini masih tidak aman ya, jadi tidak secure untuk enable password ini. Untuk lebih secure-nya, kita mencoba yang namanya enable secret. Coba masuk pada mode konfigurasi, enable secret, misalkan passwordnya Cisco. Exit lagi. Di sini enable, masukkan passwordnya, lalu Sauran. Nah, bisa dilihat bahwa enable secret seperti ini, sedangkan enable password ini bisa dilihat passwordnya. Sebenarnya enable password juga bisa diblok ya, sama seperti enable secret. Untuk komen, masuk pada konfigurasi lalu ketikkan service password encryption. Nah, artinya adalah untuk ngeblok yang enable password. Lalu enter, exit, lalu Sauran untuk melihatnya. Nah, bisa dilihat ya bahwa di sini enable password sudah diblok. Tapi ini masih tidak secure karena masih bisa dihack. Coba ini copy dulu. Masuk pada Google, Cisco password descript. Pilih aja salah satunya. Di sini saya yang paling atas. Terus paste, lalu submit. Nah, bisa dilihat ini masih tidak secure. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke guys, pada video kali ini akan ngebahas konfigurasi pada router ya. Kita coba hapus dulu switchnya, lalu masukkan routernya, masukkan switch juga, lalu PC juga, misalkan 2 PC dan 1 PC untuk di sana. Oke, kita hubungkan dari router ke switch, switch ke PC, dari switch lagi ke PC, lalu terakhir dari router ke PC. Nah, kalian tahu sendiri untuk topologi seperti ini bahwa untuk PC1 dan PC2 ini beda network atau beda blok subnet dengan PC3. Karena sudah beda segmen, EVA00 itu artinya segmen 1, dan untuk EVA01 itu segmen 2. Nah, untuk real device itu akan menggunakan konfigurasinya di TLI. Masuk ke global configuration, const. Sebelum masuk ke konfigurasinya, kita atur dulu IP-nya. Misalkan di sini untuk segmen 1, IP-nya misalkan 10.10.10.0/24. Untuk segmen 2, IP-nya 20.20.20.0/24. Jadi, network sebelah sini ini IP-nya. Untuk network sebelah sana itu IP-nya. Nah, setelah itu kita konfigurasi IP untuk EVA00, yaitu gateway yang kemarin. Di sini coba saja titik 1, artinya 10.10.10.1. Untuk PC1 10.10.10.2 dan untuk PC2 10.10.10.3. Oke, untuk arah ke sini untuk EVA01 kita titik 1, artinya 20.20.20.1, dan untuk PC3 artinya adalah 20.20.20.2. Oke, langsung saja konfigurasinya pada router. Yang pertama, sudah masuk pada mode global configuration. Untuk mengkonfigurasi pada networknya, kita masukkan saja pada interface-nya dulu, yaitu EVA00. Interface EVA00, lalu kita nyalakan dulu kabelnya. No shutdown. Oke, sudah menyala. Kita exit, masuk interface EVA01, no shutdown. Ini sudah menyala ya dua-duanya.
exit dulu, masuk pada FA00. IP address 10.10.10.10.1/. Namun kita di sini tidak akan menggunakan slash ini ya. Kita akan menggunakan subnet mask yaitu 255.255.255.0. Itu untuk IP address FA00. Masuk pada interface FA01, IP address 20.20.20.1, 255.255.255.255.0. Itu untuk interface FA01 segmen 2. Lalu enter, kita exit, masuk pada menu preference, ketikkan show IP interface brief, lalu enter. Untuk FA00 yaitu IP-nya 10.10.10.1 dan untuk FA01 IP-nya 20.20.20.1. Nah, di sini statusnya up, artinya sudah berjalan dengan baik. Dan untuk yang down ini artinya tidak berjalan ya. Oke, sudah melakukan konfigurasi IP address di router. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi di IP pada PC. Kita X saja, masuk pada PC, desktop, IP address. Kita ketikkan IP-nya 10.10.10.2. Subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Default gateway-nya 10.10.10.1. Lalu X. Buka pada PC 2, desktop, IP configuration 10.10.10.3, 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 10.10.10.1. Itu untuk block subnet yang 10.10.10.0/24. Lalu masuk pada PC 3, desktop, IP-nya 20.20.20.2, 255.255.255.0. Default gateway-nya 20.20.20.1. Nah, ini semua sudah dikonfigurasi. Oke, kita coba tes kirim paket dulu ya. Misalkan di PC 1 ke PC 2 sukses, PC 2 ke PC 1 sukses juga. Nah, coba dari PC 2 ke PC 3. Lihat failed. Emang awal-awal itu suka failed. Kita coba lagi, sukses. Lalu delete, coba lagi PC 1 ke PC 3, sukses. Nah, seperti itu ya konfigurasi IP pada router. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Oke guys, untuk perintah N ini sebenarnya mudah banget ya. Sama seperti halnya perintah exit. Kita coba masuk pada router. Kalian bisa dilihat sendiri di sini bahwa kita sudah masuk pada mode preference. Misalkan kita mau masuk pada mode configuration, lalu kita masuk pada interface FA00 misal ya. Nah, untuk perintah exit itu kita exit bahwa kita masih masuk pada mode global configuration. Nah, untuk perintah N itu kita misalkan ada di mode config itu. Kita coba ketikkan N, kita akan keluar dari mode global preference tersebut. Misalkan kita di sini sudah masuk pada interface FA00. Kita coba perintahkan N. Bisa dilihat sendiri kita sekarang sudah di mode preference tersebut. Oke ya guys, sampai jumpa di video selanjutnya.